Shalom, selamat pagi saudaraku. Saudaraku, kalau setiap waktu kita sudah di hadirat Bapa, selamanya kita di hadirat Bapa. Itu selamanya, saudaraku. Jadi jangan berkata nanti saja atau nantilah, gampang lah, nggak bisa. Kita harus mulai sekarang di hadirat Bapa. Karena disitulah baru kita memiliki pergaulan dengan Tuhan yang standar. Dan kita bisa melihat gerakan Tuhan, tindakan Tuhan, kehadiran Tuhan melalui segala peristiwa hidup yang full dengan hikmat dan nasihat Tuhan kepada kita. Itulah yang membuat kita mengalami perubahan karakter. Membuat kita kokoh dan teguh menghadapi segala hal yang akan terjadi di depan kita nanti. Saudaraku, kita harus jujur mengakui bahwa dunia ini tidak bisa diprediksi. Kejadian-kejadian alam yang aneh ini seringkali membuat kita kaget dengan hidup ini, benar kan? Kalau kita amati beberapa waktu ini, Pulau Jawa akan mengalami suhu yang ekstrim, lebih dingin. Betul kan? Ini kejadian-kejadian yang aneh. Bahkan di beberapa kota di Jawa Tengah, di pegunungan, itu sudah mulai seperti ada salju begitu. Kejadian-kejadian alam yang aneh ini, itu pasti kita akan mengikuti dan akan melihat terus, akan lama-kelamaan kita bisa berkata, dunia sudah nggak sama ya kayak dulu. Itu mengisyaratkan bahwa bisa saja terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Itulah yang mau saya katakan, dunia tidak bisa diprediksi, saudaraku. Maka kita harus ada di hadirat Allah senantiasa. Karena kalau kita tidak ada di dalam hadirat Allah senantiasa, kita akan sangat menyesal kalau kita tidak mulai bergaul dengan Tuhan setiap detik, setiap menit dalam hidup kita. Kita akan sangat menyesal sekali. Mengapa kita masih sembarangan hidup? Mengapa kita masih tidak hidup bersih di hadapan Allah? Kenapa aku masih takut oleh sesuatu? Atau kenapa aku tidak punya pengharapan kekekalan? Rasanya spiritualku lumpuh, padam, tidak bisa on fire bersama dengan Tuhan. Itu karena kita tidak bergaul dengan Allah secara akrab dan benar. Dulu kita mungkin heran ya, bingung melihat pendeta kok bisa pinter begitu khotbahnya, teolog-teolog yang begitu hebat berdiskusi tentang Tuhan, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang dikhotbahkan. Tetapi sekarang kita bisa menjawab bahwa pengetahuan tentang Tuhan tidak menjamin orang takut akan Tuhan. Itu loh saudaraku. Sehingga penuh dengan topeng dan kemunafikan yang ditampilkan dalam hari-hari hidup. Maka kunci untuk kita tidak masuk ke dalam hal yang salah seperti itu, mau tidak mau kita harus ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap saat supaya kita mengalami Tuhan. Dan itulah yang akan merubah karakter kita dari manusia lama menjadi manusia ilahi. Itu saudaraku. Karena kalau seorang hamba Tuhan mau dipakai Tuhan, maka setiap detik, setiap menit harus bergaul dengan Tuhan. Tidak boleh lepas dari tangan Tuhan. Itu baru dia bisa menjadi juru bicara Tuhan. Dan pasti setiap khotbahnya akan mengubah banyak orang. Saudaraku, ini bukan hanya tentang pendeta, bukan hanya tentang rohaniawan, tetapi semua orang yang boleh dikatakan orang percaya itu adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau mereka tidak berjalan, tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka engkau dan saya tidak akan pernah bisa seperti Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tidak akan pernah terjadi. Maka pada pagi hari ini, saya mengajak kepada siapapun yang mendengar renungan The Message pagi hari ini, kita harus memburu pengalaman dengan Tuhan. Kita harus memburu pengalaman dengan Tuhan.
Jangan kita hanya memaknai apa yang terjadi seakan-akan itu perbuatan Tuhan. Tetapi kita tidak yakin bahwa itu perbuatan Tuhan. Karena kita tidak memperoleh pelajaran rohani di balik hal itu, saudaraku. Kecuali peristiwa-peristiwa spektakuler seperti mujizat, baru kita yakin, oh ya Allah bekerja. Saudaraku ingat ya, mujizat tidak membuat kita bertumbuh dalam kesempurnaan. Kita punya mata melihat dari buta. Tidak membuat kita menjadi sempurna secara karakter. Kita diteguhkan, betul mujizat membuat Allah itu hidup, membuktikan Allah itu hidup, tetapi tidak membuat kita mengalami perubahan karakter. Maka hal yang lebih penting yaitu apa? Peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami di dalamnya itu ada nasihat Tuhan, ada hikmat Tuhan. Itu yang mendewasakan kita, itu yang menempa karakter kita sampai seperti Kristus. Lebih dari uang, lebih dari kedudukan, pangkat, kehormatan. Saat kita menemukan Allah dari pengalaman pribadi, itu lebih penting bahkan segalanya, saudaraku. Maka saya boleh berani berkata, sebagian dari kita atau sebagian besar lah dari kita itu masih miskin. Miskin pengenalan akan Allah melalui pengalaman hidup. Mungkin bagi para teolog, wah, enggak, dia bisa berbicara panjang lebar tentang Tuhan, tapi itu tidak menentukan kualitas hidupnya. Kecuali teolog itu, pengkhotbah itu, pendeta seperti saya, sudah bersentuhan dengan Allah, bahkan terus bersentuhan dengan Allah setiap saat. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, saya mengajak kalian untuk berambisi memiliki kesempatan ini selagi Tuhan membuka diri untuk dikenal oleh kita. Karena firman Tuhan berkata, carilah aku selama aku berkenan ditemui, saudaraku. Maka saya mengajak kita semua untuk benar-benar fokus kita mencari dan menemukan hadirat Allah. Ternyaman itu di tangan Tuhan, saudaraku. Kau cari Allah bukan karena hal-hal yang lain. Kemarin hari Minggu saya memberikan khotbah tentang berhala akar dan berhala permukaan. Seringkali orang mencari Tuhan, sebetulnya di dalamnya ada berhala lain yang sesungguhnya adalah ada berhala akar di dalam hidup orang itu. Sehingga orang itu memperalat Tuhan untuk mencapai berhala permukaannya. Contoh berhala permukaan itu uang. Dia mencari Allah supaya dia mendapatkan uang itu. Tetapi di dalamnya ada berhala akar sesungguhnya. Sebetulnya bukan uang yang dia kejar, tetapi kuasa atau kekuasaan, power atau ingin dihormati, itu berhala akarnya. Maka hari ini, saudaraku, saya mau mengajak kepada kita semua, hati-hati dengan segala hal di dalam hidup kita. Apa yang timbul dari hati, kita harus benar-benar cek dan recheck. Apakah yang aku lakukan, yang aku inginkan, yang timbul dari hati, pikiran, dan jiwaku adalah keinginan Tuhan, bukan keinginanku. Karena hati-hati, berhala itu bisa menempati posisi tertinggi di hati kita. Maka saya mau katakan, sekali lagi, kalau kau dan saya tidak duduk dekat kaki Tuhan, kemungkinan besar untuk meleset di hadapan Allah itu sangat-sangat besar. Ingat ya, penyesatan yang terjadi itu ketika kita bermental block. Aduh, nggak mungkin deh aku bisa ketemu Tuhan, nggak bisa mengalami Tuhan. Itu mental yang seakan-akan hari ini digambarkan rohaniawan A. Oh, sangat bisa ketemu Tuhan. Sedangkan jemaatnya sangat jauh. Nggak bisa, saudaraku. Bukan begitu. Bukan begitu. Tiket untuk menemui Tuhan itu bukan sekolah teologi. Tiket menemui Tuhan itu bukan gelar pendeta. Tiket menemui Tuhan itu bukan gelar rohaniawan.
Tiket menemui Tuhan itu hanyalah kekudusan hidup dan fokus kepada langit baru, bumi baru. Bertanggung jawablah hidup dengan benar di hadapan Allah. Amin, saudaraku. Banyak orang berilmu teologi tetapi tidak pernah ketemu Tuhan karena kesombongannya akan pengetahuannya itu. Karena tanpa perjumpaan dengan Allah, teologi bisa menjadi racun karena akan membangun kesombongan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai berkata begini, bagaimana seperti Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dimulai dari kehilangan hidup kita sendiri. Hidupku hanya untuk tentang Tuhan. Aku mau hidup seperti Yesus hidup. Aku mau hidup di dalam hadirat Bapakku setiap saat. Supaya aku memburu terus pengalaman dengan Tuhan. Sehingga ketika aku berkata, aku berpikir, aku menanamkan di hatiku bahwa hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalamku. Maka aku memberangus diriku sendiri, mematikan keinginanku sendiri, memberangus kesombongan, keegoan, agenda diri, harga diri, ku gantikan dengan Allah. Coba saudaraku, berani nggak di situ? Dan aku memberangus keinginanku untuk tidak di hadirat Tuhan dan ku gantikan dengan duduk di dekat di hadirat Allah. Dan aku mau melihat Allah. Dan kalau aku melihat Allah, aku mau mengalami Dia. Dan kalau aku mengalami Dia, aku mau mengalami terus kehadirannya dalam hari-hari hidupku. Itu yang mau saya sampaikan, saudaraku. Di hadirat Bapa itu indah. Maka hidupmu dan hidupku akan terus lempeng, benar, tepat, sesuai dengan maunya Allah. Memang Pastor Siman sudah begitu. Saya pun sedang berusaha, saudaraku. Maka saya mau ajak kepada kita semua. Hiduplah benar. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Rentan loh berbicara tentang kesucian hidup, saudaraku. Seperti saya begini berbicara tentang kesucian hidup. Duduk dekat kaki Tuhan. Pasti tidak semua orang Allah. Ini pendeta cuma ngomong aja. Oh biarin saudaraku. Nanti di pengadilan Tuhan kita bisa buktikan. Apakah kita lakukan itu atau tidak. Maka sekali lagi sebelum saya tutup renungan ini. Kita harus ada di hadirat Allah senantiasa. 24 jam hidup kita ada di hadirat Allah. Kau bekerja tapi ada di hadirat Allah. Kau sekolah tapi ada di hadirat Allah. Kau jadi apapun profesimu tapi kau ada di hadirat Allah. Dan setiap peristiwa hidup yang kau alami, kau ambil sarinya, kau tanya ke Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku Tuhan? Nasihat apa yang kau mau dalam diriku? Aku mau ambil, aku mau petik, aku minta hikmat-Mu. Aku mau dewasa, karakterku berubah. Aku akan terus buru pengalamanku dengan diri-Mu. Sampai-sampai aku dipuaskan dengan hadirat-Mu. Ini orang yang sudah nekat. Percayalah saudaraku, ini cara yang paling benar menjalani hidup. Udah gak ada cara lain lagi. Kau mau berharap ke siapapun kecewa, ke apapun kecewa. Mentok semuanya. Hanya ke Tuhan saja. Maka burulah pengalaman dengan Tuhan. Amin saudaraku. Saya berdoa hari ini diberkati hidup pekerjaanmu, pelayananmu, semua. Keluargamu, kesehatanmu, semua dalam tangan Tuhan yang indah. Ya, selamat pagi. Tuhan memberkati.